Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too, thank you. Okay, let's continue to meeting 5. The discussion is about presentation. In this meeting, you will be given some material how to present something. Bagaimana cara mempresentasikan sesuatu. And in the last meeting, you have to be able make a good presentation about something. Jadi nanti kalian semua diharapkan mampu membuat sebuah presentasi yang bagaimana presentasinya? Yang menarik, yang jelas, terus apa lagi? Yang menarik perhatian, yang jelas, kemudian mudah dipahami. ya mudah dipahami, oke, gitulah. Jadi seperti tugas di project 1. Project 1-nya kan membuat presentasi. Adakah yang sudah membuat tugas tersebut? Belum. Oke, nah maka di pertemuan ini akan dibahas bagaimana membuat presentasi yang bagus. Oke, presentation. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi kita lihat teorinya terlebih dahulu. Let's see the theory. What is presentation? Presentation is explaining something, menjelaskan mengenai sesuatu in public, di depan menyampaikan sesuatu di depan umum. It is usually done by someone who run on a business or everyone who has to speak in public. Jadi seseorang yang bekerja di bidang bisnis ataupun orang yang harus berbicara di depan umum. Contohnya apa? Tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kalau bisnis jelas menyampaikan ya dalam usaha itu. Kalau di luar bisnis, contohnya adalah apa? Ya kampanye, berarti berkampanye itu namanya apa? Orasi. Bagus sekali. Orasi, menyampaikan gagasan, ide, pendapat, visi misi. Itu orasi dalam suatu kampanye atau pidato, speech, pidato itu speech atau ceramah. Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan bisnis. There are many things that should be mastered by a speaker. Ada beberapa hal yang harus should be mastered, ya, dikuasai oleh si pembicara. Here the important thing. Berikut ini adalah hal-hal yang penting tersebut. Ada berapa itu? Ada 3. Apa saja? Tiga hal itu yang harus disiapkan, harus
kuasai sebelum melakukan presentasi. Yang pertama, teknik presentasi itu sendiri. Terus yang kedua, persiapan. Terus ada lagi di audiens. Terus yang ketiga, structure, susunan. Jadi harus ada tahap-tahapan. Jangan pertama langsung closing. Belum apa-apa udah closing. Itu ada susunannya atau di introduction dan sampai closing. Oke, preparationnya meliputi apa? What do you have to prepare in doing presentation? Apa? Ya, materinya. Kemudian apa lagi? Selain menyiapkan materi, apa lagi? Materi kan berasal dari luar kita. Apa? Kalau dari diri kita sendiri apa? Ya, persiapan diri. Contohnya apa? Ya, kita harus mandi. Terus apa? Makan. Appearance. Apa itu? Ya, berhubungan dengan outfit gitu ya. Kalau kita mau presentasi itu dipikirkan nggak? Pikirkan, Pak. Dipikirkan. Orang kalian kuliah aja bingung ya. Mau pakai baju apa ini? Gitu ya? Enggak, emang bebas. Simpel aja. Aduh, saya mau pakai lipstick pakai warna apa ini lipsticknya? Ada yang bingung gitu? Nah, terus bedaknya warna apa? Itu preparation about the speaker, appearance, terus mental kita juga harus disiapkan. Kemudian baru ke materi karena itu yang akan dibahas atau disampaikan. Oke, kemudian di audiens. Kenapa kita harus memahami audiens? Biar audiensnya juga paham sama apa yang kita sampaikan. Iya, untuk get in touch tuh apa ya? Gaya penyampaian nanti akan disesuaikan dengan di audiens. Audiennya apa? Oh, anak TK. Kira-kira nanti bagaimana? Beda nggak ketika audiennya ternyata mahasiswa kuliahan? Beda nggak? Beda, itu dia. Jadi harus kita lihat dulu audiens. Kemudian ada structure, susunan apa? Susunan daripada saat membawakan presentasi. Awalnya apa pertama kali? Greeting. Ya, itu greeting. Kemudian baru dan sebagainya sampai selesai. Next, simple table to prepare the presentation. Oh, di sebelah sini ada kotak-kotak, nanti diisi. Poin 1, 2, 3 sampai 4, 5. 1 itu esensial dan yang kelima non esensial. Poinnya meliputi apa saja? Nah, itu. Oke, coba kita lihat. Subject or title of talk. Apakah esensial atau not esensial? Poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Diberi poin berapa? 1 ya, karena subjek itu sangat penting. Karena untuk membatasi yang dipresentasikan, biar presentasinya fokus, tidak melebar kemana-mana. Kemudian introduction to oneself or job title, etc. Poinnya berapa? Penting juga. Penting, Pak. Oh, penting. Oke. Orang nggak kenal maka tak sayang, Pak.
Tidak utama kah? Enggak terlalu. Oke, kasih poin 3. Reference to program for the day. Apa saja nanti yang harus dipahami atau dibahas? Satu. Penting ya? Oke, nomor 1. Reference to how long you are going to speak for. Menyampaikan, nanti saya akan menyampaikan selama 30 menit, 1 jam. Oh, penting banget. Oh, nggak penting banget. Berapa? 5 kan kalau kayak begitu Pernah nggak ada yang menyampaikan nanti saya cuma menyampaikan selama 10 menit? Itu ada nggak? Ada. Enggak ya? Tidak begitu penting ya waktunya ya? Nggak penting guys saya. Nggak penting kan? Dibaca deh. Ya. Reference to the visual aid you plan to use. Peralatan yang nanti akan digunakan untuk membantu dalam presentasi. 2. Ketika membuat presentasi, apakah peralatan itu wajib? Enggak terlalu besar. Wajib itu enggak. Dia faktor pendukung. Itu faktor pendukung. Kalau dalam kampanye, orasi, terus dalam pidato ceramah, apakah harus ada tabel, terus diagram gitu? Ternyata tanpa itu bisa berjalan ya. Berarti apakah yang 1, 2, 3, 4? Orang dibilang 2. Peralatan atau alat pendukung. Namanya juga alat pendukung, bukan 1, tapi itu 2. Atau ada yang menambahkan atau membuat menjadi 3. Bolehlah 2 atau 3. Ya. 2 atau 3, tapi bukan yang pokok. The scope of the talk, what is and is not included. Apa saja yang akan dibahas? Itu masuk ke scope of the talk. Jadi si pembicara itu menyampaikan nanti akan membahas mengenai bla 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 bla. Apakah wajib disampaikan? Tidak wajib. Itu termasuk ke bagian apa itu? Termasuk ke bagian apa? Materi ya. Berarti 1. Wajib. Materi apa yang nanti akan disampaikan? Ya pasti kan presentasi itu menyampaikan materi. Nomor 1. Kemudian an outline of the structure of your talk. Outline. Outline itu apa? What is an outline? Outline. Kerangka karangan ya? Ya, garis besar. Apakah wajib disampaikan? Tidak. Berarti apakah itu penting? Penting juga tapi nggak begitu penting. Penting tapi nggak wajib. Jadi mana nomor 2, 3, 4, 5? 2, 3. Oke, 2, 3. Ada yang 4? Ada yang 5? Kalau 5 berarti nggak penting ya. Berarti 2, 3 saya 2 sama 3 aja deh. Oke, 2 sama 3. And then the last is a summary of the conclusion. Summary of the conclusion. Ya, ketika menyampaikan presentasi itu, di akhirnya dibuat sebuah kesimpulan atau summary. Apakah wajib? Wajib berarti nomor 1. Itu bagian-bagiannya. Jadi besok ketika kalian membuat presentasi di video harus mencakup hal itu. Yang ada nomor 1, 2, 1, 2. Yang 4, 5 boleh dihilang. Next, example of the presentation. Let's see the situation. Anna is giving presentation about her company new program. Jadi anak itu ingin menyampaikan mengenai program baru dari perusahaan dia. Oke, itu ada contohnya. Oke, let's
let's see practice together. 1, 2, 3. Good morning, everyone. Thank you for your opportunity to me. I am Anna from University of Sarawak. I like to present all of our program. I have Jadi itu singkatnya itu ya. Jadi presentasinya berlangsung selama 15 sampai 20 menit. Itu singkat aja. Jadi tiba-tiba udah langsung, itulah presentasi saya. I'm free to answer your question. Maksudnya di situ. Oke, ada greetingnya apa di situ? Good morning. Good morning everyone. Terus tujuannya apa? Disampaikan nggak di situ? Apa? Ya, Anda menyampaikan tujuan dari presentasi yaitu I'd like to present about our new program. Nah, itu poinnya di situ. Kemudian presentasinya berlangsung menggunakan peralatan-peralatan dan lain-lainnya selama 20 menit. Well, that's all. Oke, udah selesai itu yaitu closingnya. Next, tips and trick. When you make a presentation, you have to focus on 3 points. 3 poin yang harus diutamakan sebelum membuat presentasi. The first one is the content. The second, performance, and the third, audience. The content is the topic, discussion, and visual aids. Oh, berarti ada topiknya dan juga ada alat bantu visualnya. Kemudian performances meliputi appearance, introduction, and the way you deliver the presentation. Oh, ternyata ada appearance. Appearance itu meliputi penampilan, outfit tadi, terus cara make up, seperti artis gitu ya, ketika mau tampil di kamera itu pasti ada preparation daripada appearance. Tidak serta-merta langsung di depan kamera tanpa ada preparation. Karena wajah orang itu sangat berbeda ketika sebelum dan sudah di make up, ya enggak? Iya, Pak. Kenapa jawabnya mau begitu banyak? Pernah ketipu sama make up ya? Kenapa? Sering kayaknya, Pak. Ketika di make up cantik banget, setelah gagal make up, kok begitu gitu ya? Oh enggak. Okay, next, introduction and the way you deliver the presentation. Oh, ternyata introduction itu diperlukan. Tadi di list tadi, introduction itu masuk yang mana? Satu. Itu apa di situ masuknya? Poin yang apa itu? Introduction masuk ke introduction to oneself, job title, etc. Jadi menyampaikan Anda itu siapa. Saya sebagai sales manager atau apa, nah seperti itu. Karena lega banget ya suara. Soalnya cuma Mana tadi sarapannya sama Jim? Depannya nggak apa-apa kan ya depannya? Depannya pingsan karena bau jengkol. Next, the third is audience. Ini mengenai apa audience?
attention and invite them to communicate. Jadi diajak untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Jangan biarkan audien itu cuma diam mendengarkan terus tanpa diajak berinteraksi. Nah, untuk memberikan feedback atau interaksi itu caranya bagaimana? Kasih pertanyaan. Iya, kasih pertanyaan. Give the question. Apalagi? Kasih. Game. Ya habis waktunya main game. Apa? Kalau game dulu, nah, ini mau presentasi atau mau main game? Bukan game gitu maksudnya. Mungkin kasih tebakan atau Yes, of course. quiz. Nah, seperti itu Yes. maksudnya. Apalagi? How to make an audience. Di audience itu berinteraksi dengan presenter. Tanya jawab, quiz. Yang paling mudah dan simpel adalah tanya Jawab. Oke, itu ada 3 hal utama untuk tips dan triknya ketika membuat presentasi. Next, some phrases to remember. Ini beberapa hal yang sering sekali digunakan ketika melakukan presentasi. Ada greetings. Greetingnya bisa good morning, good afternoon, tergantung waktu. Kemudian diikuti oleh ya audien-audiennya. Kalau anak-anak bisa good morning children, good afternoon children. Kalau umum, dewasa dan semuanya bisa ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen atau gentleman? Ya, gentleman. Ladies and gentlemen, bukan gentleman. Kalau gentleman itu tunggal. Nah, audiennya tunggal atau jamak? Nah, kalau jamak ya gentleman. Woman atau women? Kalau wanitanya banyak, women atau woman? Woman itu tunggal. Kalau banyak, women. Women. Kalau gentleman banyak, kalau gentleman tunggal. Okay, next. Talk about the subject. Subjeknya berarti, hey, I'm going to talk about. I plan to say a few words about. The theme of my presentation is. I'd like to present about. Nah, ini sudah masuk ke topik yang akan atau yang akan disampaikan. Kemudian structure. Method will be in 3 part. The first part, blah blah blah. The second part, finally. Jadi ada tahap-tahapan atau pembagian daripada presentasi itu sendiri. Kemudian endings. Ending berisi closing. Closingnya bisa diisi dengan summary atau ucapan terima kasih atau apalagi membuka sesi tanya jawab. Oke, thank you for your attention. If you have any question, please don't be hesitate to ask. Nah, seperti itu. Apa itu paling bawah bisa baca? If there is any question, I am pleased to answer. Oke, itu bagian-bagian. Oke, jelas ya, punya gambaran ya. Kemarin tugasnya sudah tergambarkan. Nah, Itu kan ada struktur organisasi, maksudnya struktur organisasi kita di perusahaan itu apa gitu Pak? ya, seperti memperkenalkan diri tugasku di perusahaan itu apa, posisinya apa. Berarti Ya, nanti kita bahas, nanti kita buka, nanti saya jelaskan juga sekalian ya. Oke. Next to exercise. Ada beberapa latihan dan praktisnya. Presentasinya apa tugasnya di sini? Choose one topic below. Create a presentation with visual aid and show it in front of your
frame. Berarti membuat presentasi delay dari dua topik di bawah itu dengan visual aid. Dengan visual aid itu apa? Ya, dengan bantuan-bantuan gambar dan lain-lainnya gitu ya. Tergantung daripada si presenter itu membuatnya pakai apa? Pakai diagram, pakai tabel ataupun yang lain. The first topic is about the marketing staff is presenting a new product to the other staff in his office. Berarti presentasinya di kantor, ya internal gitu ya, di depan teman-temannya. Mengenai apa? Produk baru, new product. The second topic is you are an insurance staff. You are giving a presentation in front of the staff of Indigo and explaining about your product insurance. You may choose the name of the insurance company by yourself. Nah, kalau ini sudah di luar perusahaan. Anda dari perusahaan apa? Asuransi. Nah, berarti sudah kebayang ya, berarti Anda itu menawarkan atau mempresentasikan asuransi. Kemana? Ke staf dari PT Indigo. Nah, perusahaan asuransi Anda bebas Anda memberikan nama. Anda dari asuransi apa itu bebas memberikan namanya. Oke, pilih salah satu. Nah, kalau disuruh milih itu pilih yang mana? Enggak, kalau ada pilihan-pilihan itu untuk buat tugas, tuh kalian pilih yang paling apa? Paling mudah. Ya, paling mudah dibuat. Kenapa? Ya, tidak sulit-sulit gitu ya. Terus berarti kalian tidak tertantang loh jadinya. Oh, bukan begitu. Setidaknya nggak repot gitu Pak. Setidaknya yang dikuasai. Jangan mempresentasikan yang tidak dikuasai. Kenapa? Ya karena nanti outputnya akan sangat berbeda. Tetapi ketika Anda wajib menyampaikan sesuatu hal yang belum Anda kuasai, bagaimana? Anda dituduh sama perusahaan, tolong nanti presentasikan mengenai ini. Anda belum tahu itu. Nah, apa yang Anda lakukan? Pelajari. Anda sama si bos disuruh, waduh belum tahu bos saya. Langkahnya ya mempelajari. Ya pelajari sebaik mungkin. Nah, itulah untuk menjadi presenter yang baik. Oke, sampai sini jelas? Jelas, kalian kalau jelas, oke silakan dibuat. Nanti kita bahas juga sekaligus project. Ya, nanti kan banyak pertanyaan dari project itu kan. Nah, nanti kita bahas lagi. Berarti itu begini Pak. Ngejelasin yang itu. Ya, nah bagus. Berarti ngejelasin aja ya. Ya. Oke ya, jelas ya. Ya. Oke, silakan disiapkan tugas-tugasnya. Proyeknya dibuka. Kalian kan sudah punya gambaran yang kemarin. Nanti yang mau bertanya silakan bertanya.